Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita masih diberikan kucuran nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya alhamdulillah sehingga bisa menyampaikan sedikit sabda Rasulullah SAW kepada pemirsa semua. Kemudian salat beserta salam semoga terus tercurah terlimpah pada panutan kita, pada junjungan kita Rasulullah mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan bisa sampai kepada kita yang mengaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah saya akan menyampaikan sedikit tentang masalah bangkrut ya. Apa itu bangkrut? Semua sudah tahu. Para pengusaha, para pebisnis, para pedagang semua tahu, dan ini kata yang dibenci oleh mereka. Ya, saat mendengar kata bangkrut ini semua pasti berpikir usaha yang gagal, modal yang habis, gulung tikar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegagalan. Tapi ternyata pemirsa, kalau Rasul yang berbicara mengenai kebangkrutan ini, apa yang dimaksud bangkrut ini ternyata bukan kebangkrutan usaha duniawi, tapi bangkrutnya seorang manusia di akhirat kelak, kebangkrutan yang diakibatkan oleh perilaku buruk seseorang kepada orang lain. Ini berkenaan juga dengan bangkrutnya itu, bangkrutnya habisnya pahala karena diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Tidak cukup habis saja para pemirsa, kalau masih ada yang menuntut dari pahala yang dia miliki ya, lalu pahalanya sudah habis, maka dosa yang menuntut akan ditimpakan kepada dia ya, kepadanya. Maka jadilah dia yang mewakili mereka masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berkenaan dengan ini semua kita mungkin sudah pernah dengar ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Rasul bertanya, kalian tahu apa itu orang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Mereka berkata atau mereka menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa kalamala hadha wa sabaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Rasul, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan full pahala dari sholatnya, puasanya, zakatnya, tetapi dia juga datang dengan cacian kepada saudara-saudaranya, dengan mengumpat, menghina, menuduh tanpa bukti, memakan harta tanpa hak, menumpahkan darah, dan juga memukul saudaranya atau orang lain tanpa hak. Nah, ini
maka apa yang terjadi? Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kata Rasul, maka kebaikan-kebaikannya itu akan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia dolimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdam alaih ukhida min khotoyahum. Tapi bagaimana kalau ternyata pahala yang dia punya itu habis sebelum tuntutan demi tuntutan yang diajukan ke dia itu terpenuhi? Maka ukhida min khotoyahum, akan diambil kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka, ditimpakan kepada dia. Wa turihat alaihi summa turiha finnar. Jadi kesalahannya ditimpakan kepada dia, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini hadis yang sangat bermakna, yang sangat bernilai ya. Sungguh ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kita jangan sekali-kali berbuat masalah kepada orang lain dengan tanpa hak. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Kita keadaan di era sosmed, di era sosial media, mudah saja mencaci maki, mencerca orang ya. Tetapi dilihat dari hadis ini, maka kita akan tersenyum, barangkali tersenyum pahit, tetapi akan menangis di belakangnya, karena ternyata siksa neraka ini bisa diwakilkan oleh siapa? Ya oleh orang yang bangkrut tadi ya. Nah, maka hati-hati, jangan-jangan kita akan bangkrut nanti. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Siapa yang ingin bangkrut? Tentu saja tidak ada yang menjawabnya. Padahal banyak sekali orang-orang yang melakukan sesuatu yang mengarah kepada kebangkrutan ya. Karena tekniknya memang sangat mudah ternyata ya. Triknya gampang, tinggal sebarkan fitnah, caci maki orang ya. Kalau kebetulan di pondok, gosok, ngambil barang orang ya. Buat majelis rumpi yang isinya menjelek-jelekan orang lain ya. Ya, yang berikutnya ya tinggal dolimi orang lain, sakiti orang lain, korek-korek kesalahannya. Niscaya semua teknik itu efektif membuat Anda bangkrut nanti gitu ya. Jadi bangkrut di akhirat sebetulnya bangkrut yang mengerikan para pemirsa. Kenapa bangkrut yang mengerikan? Karena bangkrut yang tidak bisa bangkit lagi. Kalau di dunia usahanya bangkrut masih bisa bangkit lagi, tetapi di akhirat tidak ada lagi yang mau minjemi modal, tidak akan ada lagi yang menawarkan jasa asuransi. Gak berlaku lagi kata mutiara, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tidak berlaku lagi kata mutiara, tidak ada kegagalan bagi orang yang mau bangkit. Kenapa? Karena sudah tidak bisa bangkit lagi, semua sudah berakhir, semua semua sudah putus ya. Yang ada adalah kecelakaan, kesialan di depan mata. Kemana hendak mencari suaka, semua tinggal penyesalan, semua tinggal penyesalan belaka. Ya, itulah neraka, tempat dibalaskannya orang-orang yang dulu tidak sanggup membalas, tempat mengadili orang-orang yang kabur dari pengadilan dunia. Betapa orang-orang yang dulu hidupnya enak tapi dengan cara merugikan orang lain, yang dulunya dengan mudah menyakiti orang lain, dulunya mengumbar aib orang lain, tapi tidak pernah ada yang membalas, tidak pernah ada tempat untuk mengadili, tidak pernah ada orang yang mengusiknya. Maka neraka itu tempat yang tepat bagi orang-orang tersebut, bagi orang yang bangkrut kelak. Para pemirsa My Media Yaping yang dimuliakan Allah SWT, ini pelajaran berharga bagi kita. Mudah-mudahan dengan
mempelajari, dengan mendengar hadis dari Rasulullah tadi, kita hati-hati, kita jaga-jaga supaya kita tidak terkena kepada kebangkrutan ini. Semoga kita terhindar dari kebangkrutan. Maka dari itu, lekaslah kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita dolimi, pernah kita bully barangkali gitu ya. Lekaslah kita minta ridho, lekaslah kita bayar yang perlu kita bayar. Semoga kita selamat dari gulung tikar yang mengerikan di akhirat kelak tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali ini saja sedikit nasihat ya untuk diri saya khususnya dan umumnya bagi para pemirsa semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Demikian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.